Highlight berita MotoGP hari ini akan merangkum kabar menarik yang diantaranya: buntu dari mesin mogok di Valencia, Valentino Rossi mengeluarkan kata-kata menohok kepada Yamaha. Ia mengatakan Yamaha telah kehilangan arah pengembangan dibanding Suzuki yang semakin menancapkan dominasinya di ajang MotoGP. Kabar selanjutnya datang dari Lin Jarvis yang akhirnya buka suara terkait tuduhan publik Yamaha telah memakai mesin ilegal dalam mengarungi musim MotoGP 2020. Terakhir ada kabar dari Andrea Dovizioso yang akhirnya memutuskan cuti panjang pada MotoGP 2021. Seperti apa beritanya? Inilah rangkuman lengkap berita MotoGP hari ini. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi meminta Yamaha belajar dari Suzuki yang mendominasi MotoGP Eropa 2020 kemarin. Dua pembalap Suzuki finish di urutan pertama dan kedua seri ke-12 MotoGP musim ini. Joan Mir menjadi pemenang sedangkan Alex Rins meraih podium kedua. Sementara itu tak ada pembalap Yamaha yang finish di posisi 10 besar. Bahkan Valentino Rossi sendiri gagal finish setelah mengalami masalah perangkat elektronik di lap kelima. Kondisi itu membuat Valentino Rossi meminta Yamaha belajar banyak pada Suzuki yang tampil apik di musim ini. Meski tidak membuat gebrakan sejak awal, tetapi Suzuki dan para pembalapnya cukup konsisten sampai saat ini. David Brivio berhasil menggabungkan metode Jepang dengan model Italia atau Eropa, ungkap The Doctor kepada Corse di Moto. The Doctor menyayangkan sikap Yamaha yang belum banyak melakukan perubahan. Terlebih lagi motor dari tim berlambang Karbutala itu, terutama Valentino Rossi, kerap mengalami masalah dalam beberapa musim terakhir. Tampaknya Yamaha belum melakukan langkah tersebut. Suzuki memahami sesuatu tentang ban yang tidak kami pahami. Kami menang dengan Franco, tetapi begitu banyak perbedaan antara trek satu dengan lainnya, tutup Valentino Rossi. Bukan rahasia lagi, Valentino Rossi dan Davide Brivio merupakan kawan baik sejak lama. The Doctor tak ragu mengucapkan selamat kepada Brivio yang mampu memimpin Suzuki untuk menggeliat lagi dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun ini. Brivio adalah sosok penting yang membawa Rossi ke Yamaha Factory Racing pada 2004. Saat itu ia masih menjabat sebagai manajer tim Karbutala. Ide Brivio itu sempat dianggap tak realistis oleh para petinggi Yamaha di Jepang. Tetapi ternyata itu justru ide cemerlang karena Rossi dan Yamaha kini membentuk kerjasama paling ikonik. Brivio hengkang dari Yamaha pada awal 2011, lalu menjadi manajer pribadi Rossi selama beberapa tahun. Setelahnya ia menghilang dari pedok MotoGP, tetapi pada 2014 ia ditunjuk sebagai manajer tim Suzuki X-Star yang akhirnya kembali ke kelas para raja pada 2015. Kini kedua pembalap Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins, tengah memimpin klasemen pembalap di peringkat 1 dan 3. Bahkan Alex Rins bisa dibilang menempati posisi kedua karena nilainya sama dengan Fabio Quartararo, tetapi kalah dengan jumlah kemenangan. Pada musim ini Yamaha boleh jadi telah mengoleksi 6 kemenangan atau lebih banyak dari pabrikan lainnya. Tetapi mereka dilanda performa yang tak konsisten. Saya rasa kami harus belajar banyak dari Suzuki. Inline 4 kerap dianggap sebagai konsep yang jadul, tetapi Suzuki membuktikan ini bukan masalah. Seperti Formula One, kini MotoGP banyak berubah selama 5 tahun terakhir. Tetapi sebaliknya Yamaha belum mengalami kemajuan. Para insinyur yang mengurus mesin di Yamaha harus memahami ini, karena para rival tak hanya unggul secara teknis, tapi juga secara mesin, tutup Valentino Rossi. Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis akhirnya buka suara soal skandal katup mesin YZR-M1 yang melanda pabrikan Karbutala, hingga mereka dijatuhi hukuman pengurangan poin di klasemen tim. Jarvis menyatakan, ada banyak pihak yang salah memahami masalah yang sebenarnya terjadi hingga melempar tuduhan miring. Ia mengakui para insinyur Yamaha di Jepang telah salah menginterpretasikan protokol atau prosedur regulasi teknis untuk mesin MotoGP pada pramusim. Tetapi ia membantah keras jika Yamaha mengganti katup mesin M1 sampai dinilai sebagai mesin ilegal. Ada kesalahpahaman dari banyak pihak
yang berkata kami mengganti katup mesin, karena sebenarnya kami tak pernah menggantinya. Sebenarnya kami justru baru minta izin ganti katup setelah mesin kami rusak di balapan pertama di Jerez. Saya rasa penting bagi orang-orang memahami cerita aslinya, mengetahui sebenarnya kesalahan apa yang kami lakukan, ungkap Lin Jarvis. Pada musim ini Yamaha berencana menjalani musim 2020 dengan katup mesin yang diproduksi supplier A. Tetapi pada pertengahan 2019, sang supplier menyatakan akan menghentikan produksi katup tersebut. Atas alasan ini, pihak Yamaha memutuskan mencari supplier B, tetapi dengan spesifikasi yang sama persis. Tak ada perbedaan maupun keuntungan performa dari kedua katup tersebut. Jadi Yamaha menganggap kedua katup ini identik karena spesifikasi dan pemasangannya sama persis. Bedanya kami pakai dua supplier. Regulasi tak berkata bahwa kami tak boleh pakai katup dari dua supplier berbeda. Jadi inilah titik awal dari kesalahpahaman dari Yamaha Jepang, kisah Jarvis. Jarvis mengatakan bahwa Yamaha tak mengetahui bahwa untuk menggunakan dua supplier katup berbeda, sebuah pabrikan tetap harus dapat persetujuan dari MSMA. Usai balapan pertama di Jerez, kami hanya pakai mesin itu lagi untuk kedua pembalap kami pada sesi latihan dan kualifikasi GP Styria. Pada momen itu pula, MSMA mendorong kami untuk menjelaskan situasi yang ada. Kami pun berkata pada diri sendiri sebelum masalah ini selesai, kami tak akan ambil resiko. Jadi seluruh mesin kami kini menggunakan katup tipe A, seperti yang kami pasang pada sampel mesin pada pramusim, timbul Lin Jarvis. Kami dihukum berdasarkan kesalahan dalam memahami protokol teknis. Kedua katup kami tetap dianggap identik, sama sekali tidak menghadirkan keuntungan performa. Semua orang boleh berpendapat, tapi berat bagi kami saat mendengar berbagai tuduhan itu. Tetapi kebenaran memang lebih sulit diterima daripada fiksi. Kami paham cerita seperti itu sulit dipercaya, tetapi apa yang bisa kami lakukan selain mengatakan yang sejujurnya? Imbu Jarvis. Kami sepakat bahwa ini adalah kesalahan pabrikan dan tim. Anda boleh percaya atau tidak, tapi inilah kenyataannya, pungkas Lin Jarvis. Sesuai dengan rumor yang beredar beberapa hari terakhir, Andrea Dovizioso secara resmi mengumumkan jika dirinya telah menolak semua tawaran sebagai test rider hingga memutuskan vakum dari MotoGP 2021. Saya telah menerima beberapa tawaran sebagai test rider. Saya punya hasrat besar untuk balapan. Saya masih punya ambisi untuk berkompetisi dan memperebutkan kemenangan. Saya akan kembali ke MotoGP segera. Kini saya fokus mengakhiri musim ini dengan cara yang sebaik mungkin, ungkap Andrea Dovizioso.